البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus salis wa tis'un ba'da sab'imi'ah 793. Wa an Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'til asabi'i was-sahfah. Dari Jabir radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan sahfah, yaitu talam, pinggan besar, ya semua yang memang menjadi tempat makanan kita itu. Waqal, dan Nabi mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui pada makanan kalian yang mana adanya keberkahan itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan, tapi apa datang dari hadis yang lain terkait dengan masalah dalam bab ini. Jabir Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau dari Khazraj terutama yang dari Bani Sulaim, makanya dikatakan As-Sulami. Kalau dari Bani Salamah dikatakan As-Salami. Ini pembahasan dalam shorof ya. As-Sulami dan As-Salami lain-lain. Apa isi hadis beliau? Dan Jabir bin Abdullah ini sahabat yang paling akhir wafat dari peserta Bai'atul Aqabah kedua, yang sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu ada Bai'at Aqabah kedua. Jabir ikut, waktu itu beliau masih kecil, masih agak kecil, muda dibanding yang lain-lain. Nah, setelah Nabi wafat sekian lama, Jabir yang paling akhir wafat di kalangan peserta Bai'atul Aqabah yang kedua itu, yang dijamin masuk surga. Orang-orang yang ikut Bai'at Aqabah dijamin masuk surga. Isi hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bila'til asabi'i was-sahfah, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjilat. La'at artinya lahas, yaitu menjilat. Lahasa, menjilat. Asabi' jari jemari, was-sahfah dan piring atau pinggan atau talam, baki dan sebagainya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, intinya adalah perintah untuk menjilat tempat yang di situ ada sisa makanan kita tadi. Makanya beliau mengatakan ini berlaku umum. Mungkin pinggan, piring-piring itu, ataupun yang dinamakan dengan berbagai jenis nama. Kalaupun makanan itu mungkin masuk ke atau sebagiannya diletakkan di cawan. Apakah ada makanan yang diletakkan di cawan? Ada aja kan ya. Cawan semacam gelas, kalau Indonesia bilang gelas. Ya, wadah-wadah itu ada. Itu biasanya kalau kita di di pasar malam kan, niaga jagung manis, jagung sedap itu. Nah, itu kan diletakkan di cawan. Nah, itu dijilat. Manis juga sedap tuh. Intinya adalah tidak menyia-nyiakan nikmat. Apa hikmahnya untuk kita menjilat jari, juga menjilat pinggan itu? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab beliau Kashful Mushkil menjelaskan lafaz-lafaz yang muskil dalam Bukhari atau dalam Muslim atau dua-duanya. Ada 3 hikmah tentang masalah ini. Di antaranya adalah sebagai bentuk ketawadhuan dan meninggalkan kesombongan. Orang yang sombong tak mau seperti itu, mengatakan jijik, padahal ini bagian dari makanan yang dia makan juga. Nah, ini kesombongan. Maka Rasulullah mengajarkan untuk jangan sombong. Dijilat itu jari jemarinya. Kita beribadah kepada Allah, bukan kepada orang-orang kafir, bukan kepada budayanya yang dikatakan mat saleh, entah dari mana kesalehannya itu, dan seterusnya itu. Mereka sendiri tak malu untuk saling menjilat dengan anjing atau dengan hewan-hewan lain atau apa. Kenapa kita malu? Ikut sunnahnya Nabi. Itu yang pertama, yaitu apa? Yaitu untuk menepis kesombongan, melatih diri untuk menjadi orang yang tawadhu. Yang kedua adalah
yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, yaitu untuk mencari keberkahan. Tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan berkah. Kita semua perlu berkah, terutama di masa-masa yang kurang duit, kurang makanan dan sebagainya. Tapi kalau ada berkah, makanan sedikit itu memberikan tenaga, menambahkan kekuatan, membantu ibadah dan sebagainya, yang boleh jadi orang kafir tidak mampu untuk mendapatkan itu walaupun sudah makan burger McDonald 3 kali. Oh, banyak yang tetap kelaparan, tak mampu ini, tak mampu itu. Nah, yang penting memang keberkahan. Kalau bukan keberkahan, bagaimana orang yang rajin puasa malah mampu bekerja melebihi orang-orang yang tidak berpuasa? Maksudnya adalah kaum muslimin lebih menghasilkan manfaat dibandingkan orang-orang kafir. Walaupun muslimin makanannya tidak sebanyak orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan pentingnya keberkahan. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, di antara hikmah perintah menjilat ini tadi adalah ada mustihqari nikmah, untuk tidak meremehkan kenikmatan. Kita dilatih untuk tidak meremehkan nikmat walaupun hanya sedikit. Walaupun tinggal tersisa satu butiran atau sepotong roti yang sedikit, atau ada sisa margarin di pinggan, itu dijilat. Tidak meremehkan nikmat. Belum tentu besok kita mendapatkan itu. Kita mendapatkan, belum tentu orang lain mendapatkan. Maka hendaknya yang ada itu disyukuri. Nah, di antara keutamaan sahabat yang dijuluki sebagai Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin, siapa itu? Jelas bukan Mahatma Gandhi. Itu di luar garis peredaran kita, Mahatma Gandhi itu ya. Bapaknya rakyat jelata di mana itu? Di India kan. Nah, ini lain, ini para sahabat yang mulia. Yaitu siapa? Ja'far bin Abi Thalib, dijuluki sebagai Abul Masakin. Jadi beliau ini kalau ada makanan maka beliau banyak bersedekah. Kalau makanan tinggal yang menempel di tepi-tepi apa istilahnya itu? Inak, yaitu cawan ataupun bekas ataupun bejana, maka beliau juga tetap memanggil orang miskin, jom kita ambil sisanya itu sama-sama. Jadi senang juga dinikmati sama-sama, susah juga dirasakan sama-sama. Karena banyak orang yang bahkan tidak memiliki apa-apa, maka beliau tetap memanggil. Ada sisa-sisa madu, kita apa istilahnya itu diambil sama-sama dengan ujung jari dan sebagainya. Intinya adalah tidak menyia-nyiakan nikmat. Dan 3 hikmah ini juga dinukilkan oleh para ulama yang lain. Di antaranya adalah Ibnul Mulaqin rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan tentang perintah menjilat ini, menjilat jari jemari dan menjilat talam, menjilat pinggan besar, baki dan sebagainya. Orang Indonesia bilang baki ya. Ini diantara hikmahnya yang 3 itu. Dan Nabi mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Inna ma'ruf. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Kaukabul Munir. Inna di sini adalah min adawatit ta'lil, yaitu alat untuk menyebutkan alasan. Apa alasan perintah tadi? Nah, Nabi walaupun kalam beliau adalah hujjah, tapi tetap beliau memberikan hujjah, memberikan alasan. Jadi bukan hanya ikut saya, hujjahnya apa? Kalian tak perlu tahu. Bagi tahu kenapa demikian. Nabi pun memberitahu. Alasannya apa? Innakum la tadrun, karena kalian itu tidak mengetahui fi ayyi ta'amikumul barakah. Keberkahan itu ada di makanan kalian pada bagian yang mana? Dijelaskan oleh Fadilatul Syaikhina Muhammad Yasin, Abu Yasin Muhammad Al-Harari Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Maksudnya adalah boleh jadi makanan itu justru keberkahannya ada pada sisa-sisa yang hendak kita tinggalkan tadi itu. Mungkin di jari jemari itu, atau mungkin yang di pinggan itu, di piring-piring dan di talam itu. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka ambil semuanya. Baik. Ini mimbabil ibham, dan dalil-dalil seperti ini banyak. Contoh ibham masalah apa itu? Masalah Lailatul Qadar. Kita tidak tahu di malam keberapa. Kalau tidak tahu lalu bagaimana? Maka kejar sebanyak-banyaknya. Walaupun mungkin kita tidak mampu qiyamul lail semalam penuh, tapi paling tak di setiap malam kita memiliki qiyamul lail di bulan Ramadan. Sehingga tetap kalaupun ternyata
Lailatul Qadar di tarikh 21, alhamdulillah kita juga ada ibadah di malam 21 itu. Atau boleh jadi di tarikh yang ke jauh sebelum 10 terakhir misalkan, itu terserah Allah kan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, boleh jadi bukan di 10 terakhir tapi di sebelumnya. Alhamdulillah kita juga sudah ada ibadah di malam-malam sebelum itu, malam-malam sebelum yang 10. Jadi kalau tidak jelas bukan berarti ditinggalkan, namun apa, kejar semuanya. Dilaksanakan ibadah di sini dan di situ. Demikian pula ini. Tatkala Nabi mendatangkan ibham, pola yang tidak jelas, kita tidak tahu berkah itu ada di sebelah mana. Berarti apa? Kejar di semua makanan tadi. Baik yang dimakan seperti biasa ataupun yang sisa di pinggan ataukah yang menempel di jari. Tapi jangan dengan alasan saya tak tahu berkah di sini, jangan-jangan berkah di pinggan Anda, jadi saya ambil yang Anda punya. Bukan itu. Ini masing-masing ngurus diri sendiri lah. Baik. Itu kalau masing-masing dengan pinggan. Tapi kalau semuanya adalah di satu talam, ya Nabi telah menyebutkan apa itu? Wa kul mimma yalik, makan dari yang dekat denganmu, jangan punya teman kita rebut juga. Baik. Ini insya Allah hadisnya pendek, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al haditsur rabi' wa tis'un ba'da sab'imi'ah, 794. Wa anhu radhiyallahu anhu, dari hadis yang sama, dari hadis Jabir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza waqa'at luqmatu ahadikum, apabila suapan salah seorang dari kalian itu terjatuh. Ada catatan kaki dari Syekhuna Abu Amr, yaitu di sebagian naskah ada tambahan lafaz fal ya'khudha, maka hendaknya dia mengambilnya. Dan ini ma'ruf. Kenapa? Lafaz setelahnya yang di hadapan kita apa? Fal yumit ma kana biha min adza. Kemudian hendaknya dia menghilangkan kotoran yang menempel di suapan yang jatuh tadi. Jelas bagaimana kita membersihkannya, memang harus diambil lebih dahulu. Kita ambil baru kita bersihkan. Wa ya'kulha, dan hendaknya dia memakannya. Wa la yada'ha lisyaiton, dan janganlah dia itu membiarkan makanan tadi untuk setan. Walam yamsah yadahu bil mindil, dan janganlah dia mengusap mengusap tangannya itu dengan sapu tangan, hatta ya'aqa asabi'ah, sehingga dia menjilat jari jemarinya itu. Alasannya apa? Sama. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui keberkahan itu ada di makanan dia yang mana. Rawahu Muslim. Baik. Sunnah yang ini memang apa, hampir mati di beberapa tempat. Tapi alhamdulillah kalau yang di Nusantara tidak mati, tapi yang dulu di Yaman itu memang hampir mati. Mungkin karena apa, budaya Syiah yang penuh dengan kesombongan dan sebagainya itu yang merusak masyarakat. Sampai bahkan di kalangan para pelajar yang di Yaman itu pun banyak yang merasa jijik dengan itu. Sehingga apa, sebagian ikhwah kita berusaha menghidupkan sunnah tadi, dan memang nampak terasa asing dan dianggap rakus dan seterusnya. Ini bukan masalah kerakusan, tapi menghidupkan sunnah Nabi. Kalau pelajar tidak melakukan, bagaimana kita mengharapkan orang awam yang melakukan? Orang awam akan lebih menjauh dari sunnah, karena diajari orang sufi seperti itu kan. Kalau sunnah, sunnah untuk ditinggalkan. Kalau bid'ah, memang apa, dipegang sampai mati. Nah, kita pelajar mengajarkan yang lebih baik. Kalau orang awam justru melakukan yang lebih baik, kita malu. Untuk apa kita belajar? Tahu-tahu orang awam yang malah lebih melaksanakan sunnah. Ini memalukan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, seandainya para pelajar tidak mencontohkan sunnah-sunnah yang ini, baik itu, kata beliau, menjilat jari, menjilat sahn, juga menjilat, juga apa tadi itu, mengambil suapan yang jatuh, maka boleh jadi orang awam akan merasa semakin terasing dengan sunnah ini. Akhirnya sunnah-sunnah jadi mati. Tapi kalau para pelajar mengajarkan itu, maka insya Allah ini akan menjadi keberkahan. Yang penting memang berkah, bukan sekedar apa, kemajuan zaman. Yang penting adalah berkah. Kalau berkah, maka negara yang miskin pun
Boleh apa? Boleh menjadi kuat, boleh menjadi masyarakatnya tentram, sejahtera dan sebagainya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan idza. Kita tahu idza ini kalau dalam masalah nahwunya dia adalah apa? Isim dia, karena sebagai syarat, yaitu wa ismu syartin ghairu jazim. Dan dalam pembahasan usul fikih ini berarti apa? Memiliki mafhumul mukhalafah dan memiliki mafhum al-istimrar, yaitu setiap kali terjadi peristiwa ini maka laksanakanlah apa yang disebutkan di dalam jawabus syaratnya. Berarti kalau tidak terjadi ya tak perlu, karena tidak terjadi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Yaitu suapan salah seorang dari kalian. Dan dalam pembahasan usul fikih, luqmatu ahadikum ini adalah mudhaf ilaih, al-idhafah tufidul umum, memberikan faedah keumuman. Jadi bukan hanya roti. Kalau di Yaman sebagiannya mereka yang cinta sunnah hanya melakukan itu pada roti saja waktu itu, sebelum sunnah mulai disebarkan oleh sebagian pelajar kita, ikhwah kita, hanya roti. Karena apa? Mereka mengamalkan hadis yang dhaif, yaitu apa? Akrimul khubus, muliakanlah roti. Ini dhaif. Tetapi dengan apa? Penguat-penguat yang lain boleh untuk terangkat. Tetapi seringkali yang mereka lakukan hanya itu. Kalau nasi atau yang lain-lain mereka tak kisah pada waktu itu, di awal-awal ketibaan kita. Tapi kalau roti memang semangat. Padahal hadisnya ini umum. Di dalam pembahasan usul fikih, luqmatu ahadikum, suapan salah seorang dari kalian. Boleh jadi roti, boleh jadi adalah dari butiran-butiran gandum, ataukah butiran-butiran nasi, atau kurma, dan yang lain-lain. Ini bersifat umum. Fal yumito, dalam riwayat yang lain apa? Fal ya'khudha, hendaknya dia mengambilnya. Iya, mengambil lebih dahulu. Kenapa? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena setan seperti yang disebut diriwayatkan dalam hadis yang berikutnya dan diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu setan akan senantiasa mengintai makanan kita. Dia tidak akan mampu ikut makan apabila kita membaca bismillah, tetapi dia mengintai. Kalau suapan itu jatuh dan kita membiarkan, maka dia ada kesempatan untuk mengambilnya. Maka Nabi melarang. Ini adalah mimbabit tadyiq alal a'da, yaitu mempersempit gerakan atau ruang gerak musuh. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, ini tadyiq, yaitu kita mempersempit, jangan malah memperluas gerakan setan. Setan bergerak sangat luas di kalangan orang kafir, dan orang kafir adalah penduduk bumi yang paling banyak. Nah, kalau dia sudah bergerak bebas, janganlah di kalangan muslimin juga dia bebas juga. Lalu apa yang tersisa untuk kita? Maka hendaknya di kalangan muslimin setan itu dipersempit ruang geraknya, jangan dibiarkan ikut makan. Fal yumit maka nabiha min adza, maka hendaknya dia menghilangkan kotoran yang menempel padanya. Kotoran apa? Maksudnya umum. Adza ini adalah nakirah fi siyaqi syaratu fidul umum. Ini jawabus syarat. Ini umum, gangguan kotoran apapun. Makanya Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan boleh jadi ada apa? Semacam ranting yang menempel, atau debu-debu yang menempel, atau tanah, atau yang lain-lain. Tetap apa? Diperintahkan, karena Nabi yang memerintahkan untuk menghilangkan. Ini adalah ma mausulah. Ma'ruf dalam usul fikih, ini adalah tufidul umum. Jadi ahlu sunnah wa jamaah yang mengaku ahli sunnah, ikut sunnah Nabi, melaksanakan dan mencintai sunnah Nabi. Jangan seperti orang-orang harokiyun yang mengatakan yang penting adalah masalah apa? Politik, masalah adab makan, ini masalah kulit tak penting. Yang penting adalah gimana kita mencari kekuasaan di Putrajaya, atau apa istilah-istilah orang harokiyun itu. Tidak demikian. Orang yang sudah belajar usul fikih, mestinya usul fikih digunakan untuk apa? Melayani sunnah Nabi, bukan malah untuk apa itu istilahnya, mencari celah-celah hukum agar selamat dari hukum. Bukan begitu. Ini adalah gaya munafikun. Tetapi ahlu sunnah wa jamaah, orang yang ikut Nabi, justru ilmunya, terutama ilmu usul fikih, digunakan untuk berkhidmat kepada sunnah, untuk melayani sunnah, membela sunnah, menolong sunnah. Kita sudah tahu dalam usul fikih bahwasanya ma mausulah tufidul umum. Berarti ini umum. Apapun yang jatuh dan juga apapun kotoran yang menempel di situ. Makanya para pensyarah, para ulama yang mensyarah pun mengatakan umum. Nabi sudah mengatakan apa? Ma, ini umum. Juga min adza, ini adalah lit ta'mim, umum. Baik, min sebagai apa? Sebagai bayan. Kotoran yang menempel. Makanya semua yang memang mengotori makanan itu dihilangkan.
Untuk apa? Wal yakulha, dan hendaknya dia memakannya. Baik. Sebagian mengatakan ini mustahab, sebagian yang lain mengatakan wajib karena dohirnya wajib dan ilahnya menunjukkan itu, yaitu ilahnya adalah untuk bermusuhan dengan setan. Apa hukum bermusuhan dengan setan? Wajib. Baik. Inna syaitana lakum aduwa fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan adalah benar-benar musuh untuk kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Berarti apa? Musuh jangan dikasih makanan. Kita sudah biasa melakukan embargo terhadap orang-orang yang kita benci, musuh-musuh, negara-negara kafir. Jangan kemudian untuk setan malah tidak diembargo, tidak istilahnya disekat. Kalau orang kafir terkadang karena kita perlu niaga dengan mereka, kita tak perlu niaga dengan setan. Niaga di Shopee cukup, atau niaga yang biasa-biasa cukup. Jangan berniaga dengan setan. Nah, kalau tak ada hubungan niaga dengan setan, untuk apa kita kemudian memberikan kelonggaran untuk setan? Hendaknya dia diembargo, hendaknya dia disekat. Jangan ikut makan bersama kita, biar makan di orang-orang kafir. Jangan kita. Nabi sudah melarang. Wala yada'ha lisyaitan. Jangan dia membiarkan itu untuk setan. Inilah permusuhan yang sebenar, bukan malah walak baroknya terbalik-balik. Setan dibiarkan ikut makan. Kita susah payah, perah keringat banting tulang, pagi petang siang malam, naik gunung turun ke lembah, bahkan masuk ke jurang mungkin mencari makanan. Tahu-tahu saat makan, setan mendapatkan bagian. Mungkin tak baca bismillah, atau mungkin suapan jatuh dibiarkan. Nah, ini menyelisihi ajaran Nabi SAW untuk membenci setan. Wala yamsah yadahu bil mindil, dan jangan dia mengusap tangannya dengan sapu tangan hatta yal'aqa asabi'ah, sehingga dia menjilat jarinya itu. Jadi mindil itu boleh. Dalil telah kita lewati pembahasan tentang itu boleh, dan para sahabat juga punya sapu tangan. Tetapi itu dilakukan setelah Setelah kita menjilat sisa makanan yang ada di jari jemari kita. Alasannya apa? Fa'innahu. Nah, ini lebih kuat dari hadis yang sebelumnya. Bukan sekedar inna, tapi ada fa. Dua-duanya harfut taklil. Kalau kita sudah tahu Nabi menguatkan ini dengan dua harfut taklil, maka tidak ada alasan untuk kita meremehkan sunnah ini. Fa'innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu di bagian makanan mana yang mendatangkan keberkahan di situ. Baik. Berarti semuanya diambil. Apa yang menjadi hak kita, makanan kita diambil, yang di jari, yang di mana tadi itu, yang di pinggan, dan yang jatuh, bahkan kata Nabi yang jatuh pun diambil. Bagaimana apabila makanan itu jatuh ke najis? Nah, Imam Nawawi, memang beliau adalah termasuk ulama ahlu sunnah. Kekurangan itu ada, namanya ulama, bukan maksum. Nah, Imam Nawawi saking cintanya beliau pada sunnah, dalam syarah Sahih Muslim itu beliau mengatakan kalaupun makanan tadi terjatuh pada najis, tetap jangan dibiarkan untuk setan, tapi dicuci, kemudian dikasihkan pada hewan-hewan, mungkin untuk ayam untuk kucing atau kalau kucing tidak pilih-pilih. Tapi sekarang banyak kucing yang demand, ini yang kita pening itu. Kita cari makan susah, dia senang-senang untuk berpaling. Tak nak Allah, manja sangat dia itu. Nah, tapi kita berikan? Kita berikan pada hewan. Jangan dibiarkan untuk setan. Masih mungkin dibersihkan, masih mungkin dicuci. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.